Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jami'il anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin, khususan ila hadrati Al-Syekh Al-Imam Tajuddin Ibnu Atha'il As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'ulillahi lana wa lahu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة أمة شائر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جماعة مجلس تعليم هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah meragu ilmu yang manfaat, silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nawaiha
keliling ngaji, Masjid Nur Mudrika bergilir ke musalla Al-Fatah, Masjid Muqimuddin juga Zikrul Mugharrabin, Masjid Nurul Iman tempatnya rungkut harapan, membawa misi dakwah insyaallah istiqomah. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa aliyatin abadani wa sifaiha wa nurin abasari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat, di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil a'la, al-waliyil maula, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah, sayyidina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin nabil ummah wa kasihil hummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi batil jasad Sayyidina Muhammadil Mukhtar
wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Mukumiddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Mukimuddin dalam rangka bersama-sama mendirikan ibadah sholat fardu subuh berjamaah sekaligus kegiatan rutinan pengajian subuh, kajian kitab tasawuf yaitu kitab Al-Hikam. Semoga pertemuan kita pagi ini di masjid ini pertemuan yang dirahmati, dibarokahi dan diridhai Allah. Salawat dan salam semoga selalu tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah. Biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Langsung ngaji pembelajaran kajian kitab Hikam sampai pada nomor kajian 111. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Asy-Syaikh Imam Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, masya'nu wujudut talabi inna masya'nu antur zako husnal adabi. Bukannya tujuan utama itu hanya sekedar meminta atau berdoa, tetapi tujuan yang paling utama adalah jika engkau mengetahui adab atau tata krama terhadap Tuhanmu. Pelajaran hikam pagi hari ini temanya atau judulnya tata krama atau adab kepada Allah. Penting diketahui karena ada orang itu menyembah Allah tapi tidak mengenal adabnya kepada Allah. Adab itu penting. Di dalam Syarhul Hikam ada penjelasan yang dimaksud adab itu apa, yaitu melakukan apa yang dipuji oleh masyarakat serta diridhoi oleh Allah. Jadi ada dua arah. Adab itu disenangi Allah, disenangi manusia, dan diridhoi Allah. Ada orang itu memburu disenangi masyarakat tetapi tidak mendapat ridhonya Allah. Karena itu maka penting sekali untuk dipahami di dalam rangka melaksanakan kewajiban hidup orang yang beriman, yaitu mengabdi kepada Allah atau ibadah. Maka diperlukan paham tentang cara mengabdi kepada Allah yang baik, yang mengerti adabnya mengabdi. Jamaah rahimakumullah, hal yang demikian ini orang itu akan bisa mendapatkan yaitu perilaku yang terpuji di depan manusia dan sekaligus ia mendapatkan ridhonya Allah. Di dalam Syarah Hikam dikarenakan karena ia mengenal 3 pokok pangkal cara beradab. Ini ilmu, makanya panjenengan harus tahu. Adab itu gak melok-melokan, katut-katutan, gerutak-gerutuk. Kita ini hidup harus punya ilmu, cara kita ibadah, cara kita bermasyarakat, macam-macam ya.
Apa 3 inti pokok di dalam mewujudkan adab kepada Allah? Pertama, melakukan apa yang difardukan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Bahasa saya sebagai pengajar ngaji, yaitu norma pertama yang harus diketahui oleh orang yang kepingin menjalin hubungan kepada Allah itu dengan penuh kebaikan atau adab, yaitu di dalam rangka melakukan itu semata-mata didasari taat kepada Allah, utamanya taat di dalam memenuhi panggilan perintah Allah. Contohnya pagi ini kita mau dari rumah ke masjid semata-mata karena ini taat, nurut perintah Gusti Allah. Disuruh setelah bangun tidur, kewajiban pertama yaitu mendirikan sholat subuh. Maka kita mau sholat subuh, apalagi berjamaah ini semata-mata mewujudkan ketaatan kita kepada Allah. Ini syarat pertama orang itu akan bisa melakukan, yaitu tata krama atau adab kepada Allah. Yang kedua, di dalam rangka untuk melakukan perintah Allah itu, kita harus mengikuti contoh yang harus kita ikuti yang diperintahkan oleh Allah, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan kata lain itba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Lah, macamnya sunnah Nabi itu banyak. Untuk tahunya ya kita ngaji kitab hadis, baik sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah ya. Jadi jangan dipele-pele. Kadang-kadang kita ini memilih sunnah Nabi itu sesuai dengan nafsu kita. Sing cocok ya dilakoni, sing gak cocok juga. Agama itu bukan cocok-cocokan. Di ayat Quran itu ono sing cocok aku iki, gak cocok aku iki. Ketika kita mengungkapkan sesuatu di dalam perilaku itu dasarnya cocok-cocokan, itu berarti kita masih dikendalikan, dikuasai nafsu. Kan intinya memang terus begitu. Jadi ngaji hikam mungkin noto hati supaya hati kita ini bisa merdeka, tidak dikuasai oleh nafsu. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dan membimbing kita. Sebenarnya orang hidup di dunia itu cuma nanti ketemu namanya 2 nasib. Nasib pertama orang yang hidupnya beruntung. Nasib kedua orang yang hidupnya celaka. Nah, tentunya secara akal kita ini mesti kalau hidup kepingin punya nasib yang beruntung. Lah, bagaimana tahunya? Awak ini termasuk beruntung atau yang rugi, yang celaka? Yang memberitahu itu ilmu. Ilmu yang berdasarkan dari yaitu ajaran agama kita, agama Islam. Ya, setelah dari Al-Qur'an ya as-sunnah, hadis. Nah, Nabi mengatakan ini panjenengan ingat-ingat ini ya. Ini secara bebasnya saya terjemahkan. Pertama, tubah, sungguh beruntung. Mesti sampean takon, siapa yang dimaksud beruntung itu? Yaitu orang yang nafsunya dikuasai oleh akal sehatnya. Pasti nih, setiap manusia itu memiliki perangkat lunak. Ada akal, ada nafsu. Lah sifatnya perangkat lunak yang menempel atau ada di dalam manusia ini sesuai dengan yaitu karakter penciptaannya. Kalau panjenengan pernah dengar yang mungkin bukan dari saya dalam ngaji-ngaji ceramah bebas nanti bahwa Allah membuat akal dan nafsu itu memiliki watak, karakter masing-masing. Jadi kalau orang itu sedang dikuasai oleh akal sehatnya,
atau dikuasai oleh nafsunya, nampak yaitu di dalam masalah perilaku hidupnya itu. Tadi dikatakan sungguh beruntung siapa orang yang nafsunya dikendalikan oleh akal sehatnya. Nah sekarang kebalikannya, wawailun, dan sungguh celaka. Siapa yang dimaksud celaka? Nabi mengatakan akal sehatnya dikuasai oleh nafsunya. Nah, dari pernyataan Nabi ini nanti bisa dibuktikan. Ono uang kepingin ngelakoni kebagusan tapi milih-milih. Nek iki aku ya cocok iki tak lakoni. Nek iki gak. Ngoten itu berarti akal sehatnya masih dikuasai oleh nafsunya. Aku nek ngaji ustaz iki ya cocok, nek gak cocok aku. Enten ngoten itu? Nonton. Lah, nafsu itu tidak memandang ilmu orang. Kadangkala semakin tinggi ilmunya semakin kuat nafsunya. Nah, sampean kedah sumerap ya napa bedane wateke nafsu ambek wateke akal sehat? Dan menurut satu cerita nih Allah gawe nafsu, gawe akal sebelum dimasukkan ke dalam tubuhnya manusia. Itu kan akal dan nafsu itu pernah dialog, ditanya Allah. Ya apa nika? Insyaallah ngeten. Hei akal, katanya Allah, mari dicipta kun fayakun, jadilah engkau akal. Akal jadi. Man anta wa man ana, siapa kamu, siapa aku? Nah, ini pertanyaan yang sangat prinsip. Man anta wa man ana, sapa awakmu, sapa aku? Akal sehat kita itu jawab, anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Rob Tuhanku, aku adalah hambamu. Sampai rungokno iki. Tahu posisi panjenengan niki Gusti Allah pangeran. Kula niki kawula panjenengan. Ini jawabannya akal sehat. Wes, akal oleh Allah yaitu disuruh sudah. Sekarang saya ingin membuat perangkat lunak yang menempel kepada badan manusia. Nafsu. Kun fayakun, jadilah engkau nafsu. Jadi. Nah, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Hei nafsu, man anta wa man ana. Siapa Anda, siapa aku? Jawab. Nafsu yang ada di badan kita, yang menggerogoti hati kita, bukan dalam pengertian yaitu kena lever ya. Apa? Anta anak-anak, kamu aku. Ini jawabannya yaitu egois. Enten tiyang yos, kono gak usah ngurusi aku, urusan awakmu. Enten nang ngeten iki. Enten mboten? Lho aku lho mek ngelingno. Kono ku ya wong Islam. Mosok sih dadi wong Islam ku terus-terusan nglakoni elek ngene, ilingo wong gak urip terus, bakal mati. Niki wau kula dijemput kali putranya Bukalamun, diceritani di antara jamaah ngaji hikam ini baru ada yang kabundut. Nggih, leres. Saudara kita yang biasanya kumpul di masjid saat sholat, saat ngaji, satu persatu dipanggil Allah. Betul? Kapan hari itu almarhum Pak Harto, ya, niku pertemuan dengan saya terakhir di rumah saya. Setelah itu sudah kabur. Orang giling nonton niku wis tuwa, ayo po melo makmur masjid, mugi-mugi. Alah, pokon ngurusi aku. Pak aku nama masjid banda. Enten wong ngene iki? Lho, iki ngaji lho. Gak nyindir sapa-sapa lho iki. Orang yang demikian itu persis karakter penciptaannya. Anta anak-anak. Lho pangeran di tuduh ngoten. Kon-kon aku.
Makanya yang nek dikendalikan nafsu gak kena dituturi. Betul? Dinasihati mesti mental. Contoh kecil. Saya kan ngaji kan tak kayak contoh aja. Soalnya ini Quran itu dakwah itu ada 3 tahap. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nomor 1 bil hikmah. Lah hikam ini termasuk kalamul hikmah. Lah hikmah ini diberitahu oleh Quran itu. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberi hikmah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Lah kula ngaji hikam niki sampe rungono. Kalau panjenengan sedaya niki dikehendaki oleh Allah untuk ngerti namanya hikmah, paham isine kita hikam, apa sulitnya? Betul? Kalau yang menghendaki Allah. Wa ma yumal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang oleh Allah dikaruniai hikmah, sungguh yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Lho mek mboten kebaikan, ada tambahi banyak. Ngaji subuh waktune ngaji Pak Yai puliku tak rungono mbek leyek-leyek. Ternyata sak angen-angen bener. Wah, uripku iso bro. Saya pernah cerita testimoni ada orang sombong. Koyo gak ono sing ngungkuli. Kesentuh kajian kitab tasawuf kita hikam, langsung hatinya lembek. Yang tahunya bukan orangnya cerita sama saya, temannya cerita sama saya. Ngomong, masalah Ustaz, jenengan ini termasuk dakwah yang berhasil. Loh, kok ero? Lah kula enggak ada kanca kulon ku egois, sombong, tapi nang oleh Allah dititipi satu, cerdas, pinter. Nyambut gawe dalam satu komunitas profesi gak ono sing ngalahno pintere wong iki. Bang, wis ngaji tasawuf sentuhan hati. Sekarang sudah pintere tetep tapi wis gak sombong. Iku penting. Lah sing elek ngene gak pinter. Tak bener meneh. Makanya ngaji hikam ngaji rasa kembali ke ngaji tadi. Jadi ono contoh kecil misalnya rumah tangga, karena yang mendengarkan ngaji kan banyak yang sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak cucu, betul? Tak tinggal itu tuwek ini. Rumah tangga misalnya ngomong itu api, tapi tanggapan itu elek. Misalnya contoh ini, misalnya loh nih, melok ngaji gak karo, bukan sekalian. Si melok ngaji ki sing lanang tok, sing wedok nang omah. Gak melok jamaah nang masjid mugi-mugi. Perlu ngaji, sing lanang kepingin ilmu niki cek nular, sebab ibadah yang fadilah pahalanya besar itu yaitu ibadah yang kebaikannya mengembang, nular. Barang nular itu gak mesti elek. Ono duwe kanca terpapar COVID-19, kula sampean wedi ketularan, bahasa sekarang namanya terpapar. Oleh sampean wedi ambek terpapar penyakit, tapi nek sing ngaji tauhid gak oleh ngono iku. Lapo kok wedi ambek penyakite, gak wedi ambek sing gawe. Niku wis keliru niki. Tapi saya merasa benar, itu namanya dikuasai nafsu. Ngomongku ceplas-ceplos gak ono tak tutup-tutupi. Wong nang gaenane Gusti Allah wedi, tapi nang Gusti Allah gak wedi. Saya tak takon ono wong wis mukallaf, wis umur, akalnya sehat. Dia ini terkena beban taklif seorang muslim. Ono perintah Allah jenenge sembahyang. Contohnya sembahyang subuh, neng gore speaker atau pengeras kono suara, panggilan azan kok, ono kalimat ngeten, as-sholatu khairum minan naum. Niki ngiling napa iki? Salat itu lebih daripada. Pertanyaan ini, sampean krungu ngene iki, nuwun sewu nek misale gak sembahyang. Wedi tak gak? Wedi tak gak? Gak wani jawab. Krungu swara ngono iku lho. Sembayang iku luwih apik timbang turu.
wis mukallaf kok nek gak ibadah lah terancam dosa. Lah dosa itu gandengane lah nuwun sewu siksa. Lah panggone siksa itu kan kelak dia menjazak kan neraka. Lho ditutur neraka iku panggonan yang paling tidak enak. Sejelek-jelek tempat itu adalah jahanam. Macam-macam kok. Tapi wong yang mementer. Gak sholat apa? Si adem bengi mari udan tumpur. Kira-kira ngene kan gak? Ayo Bapak melok jamaah nang masjid. Lah apa jamaah iki ngejak-ngejak. Nek kepen budal-budal ana ngene iki. Lho ngeten iki renungkan. Diperintah Allah gak taat ketika nanti misalnya punya beban dosa dan siksa ya tidak takut. Lho ambek penyakit ngene nang mamene wedine. Saking wedine sampai gak nang masjid, saking wedine sampai gak sembahyang bisa. Lho sebenarnya sing bener iki sing endi sih? Kula niki jujur wonten HP kula enten WA SMS. Kula mboten membayangkan belas nih jamaah aku pinter wong. Dulu kuliah S1, S2-nya di salah satu perguruan tinggi terhormat di Surabaya. Saya tidak menyebut lembaganya. Kamu lulusan terbaik. Lulus lalu kerja di BUMN. Pernah menjadi pimpinan dalam satu instansi itu. Tahun kemarin itu 2019 pensiun oleh pesangon sak menumpah kene. Sewering silaturahmi nang makulon. Nek moron iku mesti nggawa soal. Pokoke nang omah kula mesti nggawa soal. Sing urusan rumah tangga, sing urusan macam-macam. Sampai gak iso turu lho nang omahku. Iki apa hubungane iki? Barang ana Covid belas gak nang. Tapi jujur wong kula duwe ngapunten yai. Kula mboten saged nang dalem panjenengan malih, kula tasih ajri kali corona. Nek mboten kepeksan kula nggih mboten medal. Atiku nek gak kepeksa gak medal berarti lho jero. Man. Piyambak iki namung medal nang masjid nek salat Jumat to. Mari ngono 5 waktu wis gak tau nang masjid. Masya Allah. Pinter wong iki, karuan goblok. Iso ngoten. Jadi akal sehat tidak diiringi oleh iman kuat tidak ada gunanya. Betul? Betapa banyak orang itu yang wah kali UTI encer tapi imannya lebih. Apa lebih? Nah, perlu diberi asupan. Hikam ini termasuk asupan hati biar kuat. Pun saya lanjut. Jadi nomor 2 yang menjadikan kita punya adab tata krama kepada Allah yang baik itu setelah taat melaksanakan perintahnya Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah. Yang ketiga yaitu bergaul dengan masyarakat secara baik. Jadi bahasanya Quran hablum minallahnya itu bagus, hablum minannasnya bagus. Itu isi pokoknya orang bisa memiliki tata krama adab. Tapi kalau cuma sepihak kepada Allah bagus, tapi pada orang lain masyarakat kurang bagus, maka tata cara adab mereka itu masih belum disebut sempurna. Saudara-saudara jamaah rahimakumullah, sekarang ada tatapan. Tatapan itu tabrakan. Enten tiyang niku beragama merebut fadilah tok. Tak bayar mana? Kita ini ngaji hikam, ngaji tasawuf. Di dalam tasawuf atau hikam ini wis gak tapek sering ditampilkan namanya fadilatul amal. Tapi itu bukan berarti gak ada. Saya pernah membuat analogi, panjenengan masih ingat di dalam hikam. Wong ngaji kitab hikam itu seperti ada orang yaitu mau buat kue, terus orang itu butuh supaya kue nanti gurih, maka harus diberi santan. Lah sekarang kan ada
jualan santen langsung, nggak pakai proses beli kelapa dulu, diparutno, marunu oleh santen, ada langsung beli. Lah, santen ini tidak mungkin muncul kecuali melalui proses. Asalnya dari apa? Kelapa. Kelapa itu dilapisi paling jero dhewe, yang luar jenenge apa? Serabut. Di dalamnya lagi patok, di dalamnya lagi ya kelapa itu diparut, diperis, keluar apa? Santen. Lah santen itu hikmah. Ketika kita sudah mendapatkan namanya buah santan yang sudah diperas jadi santan ini, maka digunakan untuk segala kebutuhan. Betul. Dipakai masak, dipakai buat kue, dipakai macam-macam. Nah, itu ono contoh. Wong ku senengane fadilah. Fadilah maksud itu adalah pahala. Itu berarti orang ini lemah. Supaya tidak lemah dimotivasi. Kalau panjenengan mau sholat jamaah, fadilahnya itu dengan sembahyang sendiri berbanding 27 derajat. Pikir-pikir wong akale urip rene. Ijen oleh itu melok nang masjid oleh pitule masjid ae. Padha karo ngene. Sampeyan nyambet gawe ijen. Bayarnya sakmene, tapi melok yang namanya teamwork kerja bareng, bayarannya sakmene. Milih ndi? Menungso kok gawe sehat, didudune dhuwit cilik mbek dhuwit gedhe, milih ndi? Milih ndi? Saiki diterusno. Didudune dosa cilik ambek dosa gedhe, milih ndi? Ya gak milih kok milih apa sih? Ana dosa cilik, dosa gedhe. Sampai milih sing cilik. Lah elek sing milih. Wis gak apa-apa, iki dosa cilik ae, sing penting dudu dosa. Lha ngene iki termasuk uang mata batinnya tutup iku. Ya ngene lah, ya aku iki wis kepingin gak dosa tapi ya sik preset tek dosa. Sejemane iki sudah ada usaha tetapi ya masih kalah. Iku sapi, ada upaya untuk tidak melakukan dosa. Kan ini ana wong gak apa-apa dosa cilik ae. Lho Sayyidina Ali ku ngomong uang iku nek ngerti babakan bab ilmu dosa iku mbayangno awak iki ngadeg nang dhuwur iki ana gunung jenenge gunung dosa iki ape ambrek apa ambrek ku ya nyebloki wong iki kira-kira sampean wis ngene ae gak muni gunung kedukuren awak iki ndok nggone jerone Masjid Mukmidin terus bangunan lantai 2 dan kubah ini ambruk ngoten sampean ya apa ya apa diberitahukan oleh salah satu ahli bangunan, bapak-bapak hati-hati, bangunan ini kelihatannya sudah kurang kuat, kalau kita ada di dalamnya tolong hati-hati. Sampai ngene iki milendi tetep teko ndok jerone bangunan tapi dojan ibadah apa ngene tinimbang kabrukan wani gak teko berarti gak jamaah. Kira-kira sampean milih sing ndi? Milih sing teko sembayang tapi khawatir kebruan atau wis gak usah teko gak sembayang pisan yo gak kabruan milih ndi? Gak cerdas. Ya milih teko tapi gak kabruan ngoten lho. Coba ini salah satu agar kita digoda oleh nafsu. Pun. Jadi ada 3. Pertama yaitu mentaati semua perintah Allah dalam pengertian juga mentaati meninggalkan semua larangan Allah. Lah di dalam masalah mentaati dan meninggalkan ini ono ilmune. Ada salah satu cara pasif tetapi aman. Bagaimana Ustaz? Nek sampean niku gak iso nglakoni kebagusan akeh. Yo ojo sampai nglakoni elek akeh. Diwalik iki. Aku gak iso kaya wong iku masalah ibadah iki semangat iki apike sembayang sunat dilakoni aku lho gak kuat. Sesuk sembayang rawatib wis alhamdulillah.
Sama ngejar kebaikan orang nggak bisa, karena makomnya mungkin beda. Tapi jangan sampai yaitu memperbanyak kesalahan. Makanya ono dialog dadi uang itu ya nek isu ini wis akine kudu yaitu duwe sifat kepingin sedekah. Makanya sampai ada di dalam hadis-hadis masalah pahala. Sembahyang subuh namanya sedekah subuh itu lebih utama daripada sedekah di luar waktu subuh. Makanya kalau habis ngaji terus diberi muniyong, diberi sampai niku ya mesti ini mau wah ngaji diberi ilmu kok sarapan. Lho ilmu ini sing didilekno mari oleh ilmu. Pertanyaannya, loh sarapan mangan isu mari ngaji niku jangan diremehkan itu. Saya tidak tahu semua masjid tempat saya ngaji subuh mesti diberi makan. Mugi-mugi niki biar tak dilek mangan. Aku eling wong kene iki mau wedi-wedi. Lho, terus kula sing ngomong marono mulai dinular iki Merdeka, mriki Rukut Harapan, Pondok Chandra, sing tempat kula nate ngaji. Maru suarapan kabeh. Padahal ngoten niku tujuane duduk kula. Kula mriki wau sarapan aku semari sarapan. Kula niki nek ana barang apik aja disingitno, betul? Tuturno. Makanya sampai ana riwayat hadis nek wong isuk ngene iki wis atine kepingin yaitu sahawatul anfus, loman kepingin wewe-wewe mbu duwik mbu panganan niku engken didongakno malaikat loro. Lah kita ini perlu bantuan doanya malaikat, karena manusia itu dengan malaikat bedanya satu. Manusia itu punya akal, punya nafsu, malaikat itu punya akal nggak ono nafsune. Maka nenek ndonga insyaallah malaikat itu tulus. Lah nek wong-wong iki durung karuan. Kadang kala tulus soalé ana mburine. Contoh nggih, sama-sama oleh undangan dalam konteks bermasyarakat. Tasyakuran diundang orang kaya dengan diundang orang miskin, perhatian kita yang mana? Munio. Wih, sing ngundang bupati. Durung budal lho ndak ngene kene niku wis nyantol. Dikai apa iki? Sing ngundang wis wong biasa, umay elek, udan banjir bisa. Kira-kira sampean ndak kene apa? Dikai apa? Iki penyakit iki. Penyakit masya sujud to batukmu sampai gosong. Percuma. Kita melihat makhluknya Allah masih bedakan. Sama dengan mohon maaf beberapa tempo saya ini diundang ngisi khutbah Jumat di satu masjid pertama kali. Saya ya baik-baik saja, wong namanya saya biasa khutbah. Yai nyuwun wadal masjid kula nyuwun diisi masih situ setahun. Oh nggih, pas kula saged soalnya ada jadwal di satu instansi karena suasana Covid ini Jumatannya diliburkan. Itu usul saiki Jumatan libur. Gak mek wong wedok kena men libur, Jumatan ya melok libur. Akhirnya kalau ngono niku ada ngomong ini. Mohon maaf Pak Yai, karena nanti sebelum Jumatan itu kan bahwa diumumkan di dalam salah satu media sosial yaitu khotibnya dan gelar akademisnya. Gelar akademis apa ngerti? Lah butone piro? Lah Pak Yai enggak ada gelar piro, gelar kuwi wake. Wis ditempeli kiai haji kuwi wis cukup to nggih. Tasih dereng cukup. Ditambahi ngarepe, tambahi mburine. Pertanyaannya, kanggo apa ngono? Kanggo apa ngono? Yo kanggo daya tarik. Daya tarik itu bisa uang diiming-iming yang namanya label, ngerti nggih?
Tapi daya tarik itu orang tertarik bukan pada labelnya, tetapi kepada esensinya, isinya. Wah iki lho, gak ono label apa-apa. Wih, khutbah iso menyentuh nang hati. Wih, isinya enten ngoten niku. Wih, kira masalah nanti khutbahnya ada profesor, doktor, bersama. Dia omongnya, ini adalah tokoh nasional tampil. Ya api-api aja apa-apa. Dakwah itu menjual. Menjual apa? Menjual nama bisa supaya menarik. Tapi ketika kita menikmati dakwah, label-label ini tidak berfungsi. Betul? Wih, kiai itu ngajine gak iso ngono. Wih, profesor kok omongane pecotat. Apa pecotat? Lho ngeten-ngeten iki kan kita masih tidak bisa lepas dengan jeratan yang tadi dikatakan nafsu itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis bersabda, ini hadis yang populer ini. Ittaqillaha haitsuma kunta wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tabrani. Rasul bersabda, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Jadi mentaati perintah Allah itu tidak kenal namanya tempat dan waktu. Tembus semua neng di masjid ya taat Allah, takwa, di pekerjaan ya tak. Kenapa ada orang rajin ibadah, salah satunya mengambil ibadah istitoah namanya haji dan umrah, itu kan taat juga kepada Allah. Tapi kenapa ia tidak bisa yang namanya di dalam takwa itu ada unsur namanya khosyah, ketakutan melanggar perintah Allah. Mulai teko Mekah ya korupsi ya gak hilang-hilang. Kenapa begitu? Jawabannya sing budal nang Mekah niku mek awake. Atine gak melok budal. Ketika sudah kembali ke tanah airnya, maka nilai-nilai ibadah di Al-Haramain, di dua kota suci itu sudah lepas. Makanya enten guyonan iki guyon. Nek ana wak kaji bu kaji ket mulih teko haji, masalah mesti sobone? Sobone? Masjid. Masjid ben ndok kono gak jubahan. Ndok kosagra ya tetep apik nih, apik, bagus ini. Sampai ana guyon wong kaji ku mulih sih diterno malaikat kabeh. Engko setiap hari malaikat balik rono cerita anu ya. Barang wis jumlahe entek, wis tuh kok gak tau ketok maneh wak kaji bu kaji ku malaikate wis muni kabeh. Niki contoh ibadah sing budal nek awake tok, atine gak melok bludal. Makanya dikatakan bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Nek uang ku ndok ngene atine ana Gusti Allah, tidak akan melanggar yang namanya larangan Allah, utamanya dosa-dosa besar. Memfitnah uang itu dosa besar betul. Tak ulangi, memfitnah orang itu dosa besar enggak? Oke, betul. Membuat perilaku ujaran kebencian itu dosa besar enggak? Membuli orang, membuat orang itu dijelek-jelekan menggunakan media, dosa betul-betul. Tetapi pelakunya enjoy saja. Wong ono jenenge kabar sik durung jelas, langsung oleh dok nison itu. Ojo tambahi. Apabila Anda menyebarkan ini, maka itu artinya yaitu menuju jalan menuju surga. Surga Pak Dino. Wong barang elek kok disebarkan. Ya di-delete, langsung dihapus lah, harus apa ini? Kula nek ningali wong seneng ujaran kebencian iku nggih nuwun sewu. Ningali namanya melihat kotornya, yaitu ayam ada di seberang lautan kelihatan. Tetapi melihat kotorannya ndukure pitik niku napa? Kuda, sapi, kotorannya sendiri di depan mata tidak.
kelihatan. Jadi tiang niku nek hatinya itu tidak bersih, eleke wong ketok ae, eleke dhewe. Saya sudah mengatakan wis ngaji hikam, jangan gampang-gampang komentar kalau tidak mengerti sumber aslinya. Terus bagaimana dalam konteks yang namanya politik ini kesengataan datangan memfitnah Allah, menjatuhkan lawan dengan cara-cara yang tidak beradab. Orang tidak akan mau melakukan itu karena apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Ia selalu melihat Allah ada di mana-mana. Tapi Allah tidak bertempat di mana-mana. Lah ngenten iki ngaji tauhid. Allah itu ada di mana-mana tapi tidak bertempat di mana-mana. Karena kalau itu bertempat, maka Allah itu artinya yaitu dibatasi oleh kekuasaan. Contoh, ada orang nanya Pak Suto jadi RW di Kosagra. Pak Suto ini punya kekuasaan hanya untuk Kosagra. Di luar Kosagra Pak Suto tidak punya kekuasaan apa-apa. Karena ada space, ada tempat itu. Makanya yang tertiang itu nggak ada itu keyakinan. Aku nek ndonga ndok Mekah mesti mantep khusyuk. Terus ndak jerone muni wisan mandi. Nek ndonga ning nggone Kosagra gak tapik mantep ya gak. Iki contone wong gak ngaji yang ngene iki lho. Contone wong gak ngaji tapi sregep jenenge ibadah. Lah nek diterusno ngomong iki menggunakan akal yang sehat yang tidak dikuasai nafsu, berarti panggonane donga mandi hanya di sana. Lah merono itu ya butuh biaya, ikut travel, UNH, macam-macam. Lah nek wong sampai mati dia itu belum ditakdirkan Allah bisa ibadah hajat umrah, wong iki gak pernah menemukan doa mustajabah. Berarti Gusti Allah itu gak adil. Sing paling enak dadi wong Mekah Medina. Semakin jauh dari pusaran, ya semakin tidak punya kesempatan mustajabah. Memahami agama tekstual begini itu bahaya. Nek kula mengikuti namanya ngaji jerohan, donga iku mandine teko lati. Lati niku napa Ustaz? Nyambunge ilat nang ati. Iku jenenge apa? Khusyuk. Jenenge apa iku? Wake pengertian nek atine alesane muni ya Allah, pancene nggon jero atine ana Allah. Bukan ya Allah, makanya donga digawe-gawe niku kula ningali enten donga digawe-gawe enak-enakno di khusyuk itu bukan pengertiane yaiku dungane dinelongso-nelongsono. Ambek rada ambek digawe nangis-nangis titik. Kene nangis titik, jamaah nangis akeh. Iku darane khusyuk didongono. Wah, aku nek ndonga sampai nangis-nangis. Ruan jerone kene. Makane wong ndonga ngaji hikam, ndonga wis biasa, diwaca njaluk nang Allah, sing penting atine bersih. Terus gak usah ndok kene iki awak dhewe iki meksa pangeran. Ya apa contone? Ya Allah, kondisi saya ini sudah sangat kritis. Gusti Allah kok dikandani. Tolong ya Allah, tolong jadikanlah cepat terkabul. Ngeten iki perintah, berarti Gusti Allah dipeksa. Lah kula jenengan wis rada suwe meksa pangeran. Lah nek gak ngaji tasawuf dikirani ngono iku bener kan. Makanya orang yang menjaga adab tata krama kepada Allah di dalam munajat, misalnya contoh, ia hanya mewujudkan yang disebut yaitu sifat ubudiyah. Apa nih Ustaz? Ya mentaati perintah naik. Dikon donga ya donga. Ud'uni astajib. Wis njaluk mari ngono urusane Gusti Allah dudu urusanmu. Wis malah ngaji tasawuf ngene, nek kepingin ikhlas donga aja dieling-eling. Wis mari njaluk iki wis lali maneh, meneh tetep njaluk maneh. Ngono kok ngene. Lah iya wis tak waca oleh sak minggu kok gak ketok hasile ya. Iku padha karo wong berobat, wis ngombe obat oleh pirang-pirang yang diminum kok enggak ada reaksi. Sifatnya Allah dan makhluk beda. Lah masih obatnya entek sak apotik nek Allah tidak menghendaki sembuh ya tetap tidak
Sembuh karena obat itu hanya wilayah, zahir, ikhtiar. Keputusannya tetap di tangan. Kalau ngaji maksud sampai ngerti gak iso lho. Ya semoga ngaji nek tak wacana, kita pengen sing mlebokno nang ati sampean iku dudu kula, tapi makanya kata guru saya ngaji jeroan iku ya rungokno ambek leyek-leyek, gak apa-apa jadi subuh. Masih ambek senden tembok, ambek senden bojong, gak apa-apa. Betul napa-napa. Tapi kene niki muni Allah. Dadi muni swara niku mungkin sampean mulai nang omah, insyaallah nang Allah sampean niku di aliri ilmu niku jenenge apa? Waridatul ilahiyah. Atine niki dileboni al anwarul waridah. Piro-piro sinar cahayanya Allah. Iki nek terangno dawa nih. Sebab cahayanya Allah yang masuk ke dalam hati manusia itu dibedakan ada 3. Lah, 3 niki mungkin ono pasal sing nerakno masalah nur cahaya. Mudah-mudahan umur kita oleh Allah dibarakahi. Bisa ketemu terus ngaji ini ya. Ya alhamdulillah kita sudah sampai pasal 111. Ya, sudah lumayan banyak. Mudah-mudahan manfaat. Kula jenengan juga dimaringi mampu melakukan. Meskipun tidak semuanya ada di dalam pasal-pasalnya kitab fikih ini yang nyantol di hati panjenengan, hati kula, hati kita semuanya. Dan kita tetap bersandar kepada Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafitni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.